Ya ini mumpung saya ketemu dengan Dokter Ami nih ya, sekaligus saya tanya ini, perbedaannya apa sih dok? Kalau misalnya kita periksa untuk apa ya, keluhan-keluhan tertentu, ada yang diambil di sini, ada yang diambil di sini mungkin ya. Nah, itu bedanya apa? Sebetulnya gini. Di sini bisa di juga. Sini bisa. Intinya kan kita kalau pemeriksaan darah ya, kita lebih banyak yang dipakai adalah sampel dari darah vena. Darah vena itu yang itu adalah darah dari pembuluh darah balik. Jadi biasanya ya? tempat yang saat ini direkomendasikan itu adalah di sini. Yang kita sebut dengan vena mediana cubitti. Tapi ada kondisi tertentu di mana vena di sini misalnya agak sulit misalnya ya, kadang atau pada orang tua gitu, sehingga kita bisa ngambil di sini. Kalau pada anak kecil kadang kalau bayi gitu ya bisa sampai mungkin di kepala. Yang penting kita bisa mendapatkan darah dari darah venanya. Iya, itu. Sehingga sampel yang kita dapatkan nanti tergantung dari pemeriksaan apa yang akan dilakukan. Apakah memang pemeriksaan darah rutin, pemeriksaan kimia, itu kan nanti kita sesuaikan dengan jumlahnya, kemudian tabungnya juga ya, tabung untuk pemeriksaannya itu. Nah, kalau untuk pemeriksaan yang diambil di ujung jari, itu biasanya kita menyebutnya dengan pemeriksaan POCT, point of care testing. Itu sebetulnya adalah awalnya itu sebagai pemeriksaan cepat ya, yang dilakukan oleh seorang klinisi misalnya ya, untuk mendapatkan hasil yang secepatnya. Biasanya untuk penanganan yang gawat darurat, dan biasanya ini merupakan pemeriksaan bedside dalam artian dia dilakukan di sisi tempat tidur pasien misalnya untuk mendapatkan hasil secepatnya, terus untuk dilakukan tindakan juga kayak misalnya masuk UGD gitu biasanya dok perlu ya, sampai ke laboratorium dulu. Tapi memang kita harus tahu banyak sekali keterbatasan dari pemeriksaan POCT ini, gitu. Sehingga pihak laboratorium itu harusnya juga mengetahui alat POCT apa sih yang dipakai di IGD atau di ICU ya, atau di bangsal misalnya. Dan kontrolnya pun harusnya kita juga ikut bertanggung jawab itu ke situ, sehingga memang peralatan POCT itu tetap harusnya dipusatkan juga di laboratorium. Jadi jangan lepas begitu saja kita serahkan ke tempat-tempat yang kita nggak bisa mengontrol itu. Apalagi kalau itu dilakukan di rumah misalnya, itu sangat kita sayangkan kalau misalnya pemiliknya gitu ya, nggak tahu nanti troubleshootingnya apa ya kalau ada masalah, misalnya hasilnya itu terlalu tinggi atau terlalu rendah, bagaimana membacanya, misalnya seperti itu, kita takutnya nanti malah ada ada kesalahan ya memang. Jadi untuk kalau memang ada orang-orang yang ingin memiliki itu untuk saya mau ngontrol sendiri, ya dia harusnya memang belajar dulu betul-betul, mulai dari caranya, kemudian cara ngontrolnya sederhana bagaimana sih, kemudian kalau ada hasil-hasil yang aneh tuh saya harus ngapain misalnya. Dan dia juga ada tempat untuk bertanya kemana, apakah mungkin dia punya dokter pribadi ya, atau dia mau nanyakan ke lab, monggo saja gitu ya. Yang penting jangan sampai itu tuh kita lepas begitu saja, karena takutnya nanti malah ada, miss ya di situ. Terus bagaimana dok? Ini saya pernah melihat ada tulisan gitu ya di apotek-apotek itu ya, dia bisa menerima dengan itu mungkin biasanya gula darah, terus asam urat seperti itu. Bagaimana tingkat akurasinya gitu dok? Dan apakah di situ nanti juga sudah ada dokter patologi kliniknya? Itulah semakin canggih semakin memudahkan ya semua, tapi ternyata kita kadang melupakan faktor pengawasannya itu Mbak. Tapi terus terang untuk di apotek saya kira sampai saat ini belum ada dokter yang bertanggung jawab itu ya. Jadi ya kami hanya bisa mungkin nyegati bahwa entah mungkin lewat pasiennya. Kita sebetulnya kalau mau kita yang turun ke apotek juga tidak mungkin ya kita mau melarang, kan itu ada regulasinya sendiri ya. Sebetulnya apotek itu harusnya ya kalau memang yang sesuai dengan ininya ya dia melakukan pelayanan ya sesuai dengan bidangnya saja. Kalau dia melakukan pelayanan tambahan ke situ, harusnya kan juga ada izin khusus juga. Bisa nggak sih dipercaya hasil itu ya? Kalau masyarakat mungkin cari yang gampangnya aja. Enaknya saya gampang periksa ke apotek cepat tuh saya. Tapi hasilnya kadang-kadang kita malah menerimanya, kemarin saya periksa di apotek sekolah lain ya. Begitu kita periksa di laboratorium yang sudah dengan peralatan yang betul-betul kimia analyzer, hasilnya beda jauh gitu ya. Itu ya kita nggak bisa bilang apa-apa, kita nggak bisa menilai alat yang ada di apotek itu, kita hanya bilang ya hasil yang dari kita itu sudah kita lakukan pengontrolannya, sehingga kita bisa bilang bahwa hasil yang kita keluarkan itulah yang bisa kita pertanggungjawabkan. Tapi kalau hasil yang dari luar ya kita nggak tahu ya. Ya butuh kerjasama ya bareng juga dengan pihak yang punya
mengatur regulasi itu biar peredaran peralatan seperti itu juga tidak meresahkan masyarakat dan juga membingungkan juga ya, Dok, karena hasilnya berbeda. Iya. Oke. Ya, pemirsa, kami masih mengundang Anda, silahkan di 02718575555 tentang patologi klinik ya. Jadi ini peran dokter patologi klinik dalam pelayanan kesehatan. Mungkin Anda pernah melakukan uji lab darah dan kemudian Anda bingung cara membacanya, atau ada keluhan-keluhan, kendala-kendala, silakan Anda tanyakan. Di sini ada Dr. Ami, spesialis patologi klinik yang nanti akan memberikan jawabannya. Sebetulnya berapa sih, Dok, jarak yang bagus bagi seseorang untuk dia cek rutin ya, baik ada keluhan ataupun tidak ada keluhan? Berapa bulan sekali atau berapa tahun sekali itu? Mungkin kalau untuk awal ya Mbak, selama misalnya dia merasa memang tidak ada penyakit yang ditemukan ya, sampai dia di usia dewasa, itu masih aman lah ya, bisa kita bilang. Tapi memang namanya manusia di usia sudah mulai 30 itu sudah mulai nanti terjadi perubahan ya di fungsi sistem di organnya. Itu mungkin harusnya dimulai dari itu, dilihat, kemudian kita evaluasi dari hasilnya, apakah memang itu masih dalam taraf normal ataukah sudah ada yang kadarnya yang terlalu tinggi ya, atau ya ada yang kurang, dan harusnya kita lakukan tindakan, apakah itu sampai pengobatan atau hanya dalam rangka diet misalnya ya, perubahan pola hidup yang sehat seperti itu, kemudian nanti baru kita evaluasi. Kalau memang selama ini tidak ada keluhan apa-apa ya, dimulai usia 30, nanti terus mungkin bisa diulang setiap setahun 2 tahun sekali, enggak masalah. Tapi begitu nanti di usia 40 kita sudah mulai harus lagi nih berubah, itu sudah berubah. Hidup katanya diawali di usia 40 itu ya, segala macam penyakit juga ternyata diawali di juga usia itu di ya, usia 40 ini. Nah, itu juga harus kita sudah mulai lebih ketat ya untuk menjaga. Biasanya 6 bulan sekali? 6 bulan sekali bisa. Kalau memang setahun. nanti 6 bulan sekali tidak ada keluhan ya kita bisa nanti setiap tahunnya aja. Apalagi kalau untuk wanita ya, kita mulai pap smear harusnya itu sudah diawali dari sejak dia menikah misalnya ya. Kalau memang tidak ada gejala, tidak ada hasil yang mencurigakan ke arah yang buruk, kita mungkin bisa mengulangnya nanti kan sekitar 1-2 tahun lagi. Iya. Kalau untuk laboratorium saya kira sangat tergantung dengan hasilnya. Kalau memang ada yang tidak normal atau dibilang dia memang mengarah ke suatu penyakit, itu kita sebaiknya memang ya mengikuti petunjuk yang ada dari dokternya. Iya, baik. Pemirsa, menarik sekali, dan kami juga masih banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada dokter. Kalau mungkin Anda juga punya pertanyaan ya, silakan Anda tanyakan di 02718575555 setelah jeda pariwara berikut ini.